Ya, baik. Selamat malam teman-teman semua. Ya, karena saya buat video ini pada malam hari. Eh, Salam Sintok ya. Sinto Tok. Kita akan bahas mengenai eh, kasus Eiger ya. Sebenarnya kasus lama, cuma dimana kasus ini saya tertarik membahasnya karena memang ya ini saya sebagai mahasiswa hukum ya. Sebagai mahasiswa hukum saya ingin memahami ini karena saya telah belajar berbagai hal tentang hal tersebut, berbagai hal tentang hukum, mulai dari kontrak drafting ya kan, legal opinion dan lain sebagainya, sehingga saya begitu dalam hati nurani saya tertarik untuk membahas ini. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah yang pertama, bahwasanya saya tidak punya hubungan hukum dengan Eiger ya, maupun dengan YouTuber Dunia Dian. Saya di sini hanya murni mereview saja kasus inilah. Kita sebut kasus karena ada pro kontra di dalamnya ya, karena ada permasalahan, ada masalah-masalah di dalamnya yang perlu kita bahas. Baik, yang pertama di sini saya ingin menyampaikan bahwa ada di sini, kalau kita melihat itu adalah merupakan sebuah surat keberatan yang disampaikan oleh Eiger kepada YouTuber Dunia Dian. Lalu gimana sebenarnya istilahnya legalitas dari surat ini? Ya, sah-sah saja. Sah-sah saja karena setiap orang punya hak, punya istilahnya tuh punya hak masing-masing untuk melakukan surat menyurat. Termasuk saya misalkan ingin menyurat kepada kampus, ya boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang dan sebagainya kan. Terus kemudian ya dalam hal ini Eiger melakukan surat menyurat melalui dalam bentuk surat keberatan kepada YouTuber Dunia Dian. Oke, sekarang coba kita baca satu persatu suratnya tersebut. Oke, yang pertama-tama kita lihat surat keberatan ya. Di situ ada tercantum nomor. Kita baca, kepada yang terhormat pemilik channel YouTube Dunia Dian di tempat. Nah, ini udah bagus nih. Ada kata terhormatnya lah ya. Dengan hormat, kembali nih, dua kata positif yang dapat kita ambil. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada saudara yang telah mengunggah video review produk kami melalui channel YouTube milik saudara. Nah, ini bagus lagi nih, ada ucapan terima kasihnya. Kami, dan lanjut lagi nih, kami dari PT Eiger Indo Multi Product Industry selaku distributor produk Eiger ingin menyampaikan keberatan terhadap video yang saudara unggah melalui channel YouTube milik saudara dengan URL bla 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 yang berjudul review kacamata Eiger Krato, satu cocok jadi kacamata sepeda. Nah, ini udah mulai ngaco lah istilahnya ya. Ini sudah awal-awal sudah istilahnya sudah baik-baik, ternyata menyampaikan sebuah keberatan. Nah, kita lanjut. Adapun keberatan yang ingin kami sampaikan antara lain kualitas video review produk yang kurang bagus dari segi pengambilan video yang dapat menyebabkan produk kami terlihat berbeda baik dari segi warna, bahan, dan detail aksesoris melalui menjadi terlihat kurang jelas. Ini gimana nih bahasanya? Ini sudah ada hubungan kausalitas, sudah ada sebab akibat, lagi ada sebab akibat di sini ya. Kemudian yang kedua, adanya suara di luar video utama yang dapat mengganggu atau noise sehingga informasi tidak jelas bagi konsumen. Yang ketiga, setting lokasi yang kurang proper bagi pengambilan video.
Kita baca lagi. Dari poin keberatan tersebut, kami berharap saudara dapat memperbaiki dan atau menghapus konten review produk kami yang saudara unggah di channel YouTube milik saudara. Jadi tuntutannya ini adalah memperbaiki ya, dan atau menghapus konten review produk kami yang saudara unggah di channel YouTube milik saudara. Oke. Yang pertama-tama yang ingin saya bahas adalah mengenai apakah ada hubungan kontraktual antara Eiger dengan YouTuber Dunia Dian. Oke, saya kira begini teman-teman sekalian. Tidak ada, kalau kita melihat istilahnya dari Twitternya Dunia Dian itu mengatakan bahwa di Twitternya, jujur saya kaget dapat surat begini dari Anda. Halo Eiger Adventure, jujur saya kaget dapat surat begini dari Anda. Lebih kaget lagi baca poin keberatannya. Saya kan review produk gak Anda endorse. Kalau Anda endorse atau ngiklan bolehlah komplain begitu. Lah ini beli gak gratis lalu review pakai alat sendiri. Ya maaf kalau gak sempurna karena saya YouTuber kaki 5, belum bintang 5 yang alatnya sinematik. Malah seharusnya Anda berterima kasih dapat promosi gratis ke 37.000 subscriber. Wong videonya tonnya positif. Nah, ini bener nih apa yang dikatakan Dunia Dian. Ya. Jadi memang istilahnya itu ya, ini kalau seandainya ya, ini saya nggak tahu ini legal officernya atau direkturnya yang ngaco ya. Tahu nggak kira-kira apa peraturan dari endorsement? Tahu nggak hak dan kewajiban dari konsumen ketika tiba-tiba mengirimkan surat keberatan seperti ini? Lebih-lebih ini semacam surat somasi loh. Ini sudah ada hubungan hukum, di sini ada surat keberatan, sudah ada nomor dan lain sebagainya, ada tuntutan dan sebagainya. Ini bahaya loh, istilahnya legal officernya kayak gimana? Ini ya legal officer saya mungkin tidak disalahkan ya, karena ini mungkin keinginan dari direktur. Tapi kok bisa direktur dari sebuah perusahaan mengatakan hal ini seperti itu? Oke, kita lanjut teman-teman sekalian. Dari yang dikatakan oleh YouTuber Dunia Dian tadi, ya benar memang tidak ada hubungan kontraktual, tidak ada hubungan yang mengikat di antara keduanya. Kalau semisal tuntutannya ya kan menghapus atau membuat ulang video tersebut, ya itu tidak ada keharusan sama sekali dari YouTuber Dunia Dian untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Ya karena dia tidak dibayar, ya kan? Dia hanya sukarela melakukan review produk tersebut. Ya kalau semisal dengan alat seadanya ya wajar saja, ya kan? Ini artinya perusahaan dari Eiger Adventure itu sama sekali tidak memenuhi hak-hak konsumen seperti itu. Kalau kita bahas dari setiap tuntutannya, oke, kita lihat kualitas video review produk yang kurang bagus dari segi pengambilan video. Ya terserah dong. Kan di situ memang tidak ada Anda bagus, Anda seharusnya cukup bersyukur karena sudah dapat istilahnya video Anda sudah ditonton oleh lebih dari 32.000 orang dari 30 subscribernya dia. Artinya Anda mendapatkan view lebih dari 100% dari subscribernya dia. Kemudian yang kedua, adanya suara di luar video utama yang dapat mengganggu atau noise sehingga informasi tidak jelas bagi konsumen. Setting lokasi yang kurang proper bagi pengambilan video. Ya, namanya juga YouTuber bintang kaki 5. Ya, beda lagi konteksnya kalau semisal ya. Kalau semisal YouTuber ini ya melakukan review ya misalkan di tempat sampah dan sebagainya, itu hal lain ya. Tapi ini merupakan murni dari keyakinan sendiri bahwasanya ini emang ada itikat baik dari YouTuber Dunia Dian. Tidak ada hal-hal jelek yang ingin dia sampaikan kepada produk ini. Kayak gitu. Oke. Sepertinya ya, kalau saya melihat sendiri
legal officer maupun direktur dari Eiger ini sepertinya tidak melihat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Oke, kita baca pasal 4 ya, mengenai hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang terakhir ini nih, bukan yang terakhir ya, ini ada sampai I ya. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Ini adalah poin ya. Ini adalah poin yang sebenarnya tidak dilihat atau tidak dibaca oleh Eiger. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Ini poin. Dia ini istilahnya ini loh sebenarnya yang direview pun di sini sebenarnya bukan keluhan ya. Malahan di sini menyebutkan kelebihan dari kelebihan dari produk dari Eiger tersebut. Tidak ada hal-hal yang menyudutkan atau hal-hal yang menjelekkan dari produk dari Eiger tersebut. Sehingga dari hal ini merupakan sebuah kesalahan fatal sih dari legal officer membuat surat keberatan, lebih-lebih semacam surat somasi seperti ini. Gitu. Kemudian ada lagi hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Nah ini loh, YouTuber Dunia Dian ini sama sekali tidak mendapatkan endorse. Artinya dia beli sendiri, dia review dengan keinginannya sendiri. Jadi ngapain buat surat keberatan seperti itu? Nah, gimana sebenarnya solusi dari saya ya? Solusi dari saya mengenai permasalahan ini. Ini menurut Kat tindakan yang sangat ceroboh. Semestinya direktur ini atau bersama dengan legal officernya di perusahaan ini semestinya bukan dengan cara surat menyurat seperti ini. Ini konteksnya sudah publik sudah bisa mengetahui. Artinya tidak ada klarifikasi secara langsung. Jadi saran saya adalah semestinya perusahaan Eiger ini mengundang YouTuber Dunia Dian, mendiskusikannya secara lugas ya kan. Gimana seharusnya persoalan ini. Ya cukuplah dan mengatakan ini bla bla bla, ini tentunya dan sebagainya, gimana seharusnya baiknya kayak gitu. Ya tidak harus dengan mengirim surat keberatan seperti ini. Ini kan konyol sepertinya ya kayak gitu. Sangat konyol sih menurut saya. Lalu siapa yang disalahkan dalam hal ini? Ya, kembali lagi ke legal officer itu sendiri ya menurut saya. Ini istilahnya ya di situ memang ada itikat baik, tapi cara penyampaiannya yang salah. Cara penyampaiannya yang salah, apalagi ini terlalu viral sehingga sebenarnya ini malah merusak citra dari dari Eiger ini sendiri kayak gitu. Jadi harus hati-hati ya dalam membuat sebuah surat, apalagi ini ada kaitannya jelas ada kaitannya dengan hukum. Ada suatu hal yang mengikat atau ada suatu tuntutan di situ yang diminta oleh Eiger seperti itu. Oke, gitu teman-teman ya, saya kira itu saja reviewnya mengenai kasus pengiriman surat keberatan oleh Eiger ya. Saya harapkan hal-hal seperti ini yang konyol seperti ini jangan sampai terjadi lah ya. Jadi legal officer itu makanya harus cerdas. Ya itulah fungsinya, mungkin bisa ikut kelas legal officer, kelas corporate lawyer ya kayak gitu. Terus mengikuti pelatihan mengenai hukum perusahaan dan sebagainya gitu. Jangan sampai hal-hal bodoh ya. Kalau saya sebutkan ini hal-hal bodoh seperti ini terjadi kayak gitu.
Oke, saya kira itu teman-teman. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.